Sahabat tafakur, bagi sebagian manusia, musim kemarau panjang terkadang terbayang seolah sosok makhluk yang begitu mengerikan. Ia datang untuk menghancur leburkan harapan hidup umat manusia. Fenomena alam pun nampak seolah bermuram durja. Tunas-tunas muda tidak lagi tampak tumbuh di ujung dahan. Hijau pepohonan perlahan berganti rupa. Daun-daun kering berguguran, berserakan di atas tanah kering kerontang nan meradang. Debu pun tak kuasa menahan diri, berputar-putar tak tentu arah, terhempas gelombang angin kencang, seolah perasaan insan yang terombang-ambing di tengah samudra kehidupan nan mencekam. Di musim penghujan, kebutuhan air tidaklah memusingkan pikiran. Saat musim kemarau datang menyapa, lain lagi ceritanya. Setetes air bersih teramat bernilai harganya. Terlebih bagi masyarakat yang hidup di daerah Batu Gamping, setetes air lebih bernilai dari bongkahan emas berlian. Sahabat tafakur, agar ketakutan tidak terlalu dirasakan saat musim kemarau datang, sebagian manusia berusaha menampung air hujan yang melimpah dengan beragam cara. Membangun danau buatan, membendung sungai, membuat embung, mereka lakukan. Harapannya hanya satu: saat kemarau datang, kehidupannya masih terselamatkan. Sahabat tafakur, jika kita renungkan, kenyataan tersebut seolah mengingatkan manusia akan siklus perjalanan hidupnya. Saat dilahirkan, tangisan senantiasa mengiringi bayi kecil mungil. Namun, tawa kebahagiaan menyambut kedatangannya. Lain cerita saat seorang anak manusia pergi meninggalkan muka bumi memenuhi panggilan ilahi. Kepergiannya diiringi jeritan dan menyakitkan, walau terkadang segelintir orang menyambutnya dengan senyuman. Namun, mayoritas manusia di sekeliling si mati mengiringinya dengan derai air mata saat jasad tanpa nyawa terbujur kaku di tengah rumah yang akan segera ditinggalkannya mengendarai kendaraan terakhir menuju liang lahat yang sempit lagi menghimpit. Sahabat tafakur, tangisan anak itu bagaikan musim penghujan. Bukankah di setiap kesempatan anak begitu mudah menitikkan air mata? Saat lapar, dahaga, ngantuk, kesal, dan lain sebagainya, si anak selalu menangis. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, air mata yang begitu mudah menetes saat dirinya masih anak-anak mulai tersendat. Bahkan saat mencapai puncak kegersangannya, ia tidak lagi kuasa walau hanya segetar untuk meneteskan satu butir air matanya. Sahabat tafakur, tangisan itu tidak serta-merta menunjuk akan kelemahan jiwa seseorang. Walau terkadang ada sebagian manusia yang menghubungkannya dengan kecengengan. Karenanya, tangisan tak pernah pergi begitu saja dari kehidupan manusia. Namun, terkadang air mata kehilangan energinya. Ia bagaikan hidup di padang pasir tandus dan gersang. Teramat sulit baginya untuk menemukan setitik oase air mata yang akan segera menghidupkan kembali energi jiwa. Andai buliran air mata sudah terkuras habis dalam jiwa seseorang, hal itu merupakan cerminan akan kegersangan jiwanya. Sebaliknya, jiwa yang masih subur akan tangisan, ia akan segera menumbuhkan biji-biji cinta yang terpendam dalam jiwa, bak air hujan
yang turun menyirami tanah tandus yang akan menjadi energi tumbuhnya biji-bijian yang terpendam dalam tanah. Sahabat tafakur, dalam kehidupan ini dikenal dua model tangisan. Tangisan kesedihan dan tangisan kebahagiaan. Kapan manusia harus menangis? Layakkah menangis saat orang lain menghina? Pantaskah meneteskan air mata saat berpisah dengan sang kekasih? Masih adakah masalah-masalah krusial yang harus ditangisi? Ragam pertanyaan datang menghampiri nalar. Sahabat tafakur, sungguh luar biasa. Saat seorang atlet menerima piala, ia menjemputnya dengan derai air mata yang mengalir deras tak tertahan. Apa sebenarnya yang ia tangisi? Apakah ia menangisi kesuksesannya? Sulit bagi seseorang untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Air mata tiba-tiba saja mengalir tanpa disadari, bak banjir bandang yang datang tak pernah diperkirakan. Demikian halnya sepasang insan saat prosesi pernikahan dilaksanakan. Tiba-tiba saja mereka berdua menangis tanpa malu. Padahal saat itu mereka berdua dalam suasana bahagia. Lain halnya saat seseorang melewati suasana duka, penderitaan, atau sakit. Tangis yang secara spontan mengalir dapat dimaklumi, sebab ada suatu hal yang menjadi miliknya hilang dari genggaman. Dalam hal ini, suasana batin manusia akan sama. Rasanya tidak ada seorang pun yang akan tertawa saat mengalami penderitaan. Yang jelas, sesadis apapun ia, bisa dipastikan air mata akan keluar tiba-tiba. Sahabat tafakur, di samping itu terdapat satu momen tertentu yang terkadang kurang disadari sebagian umat manusia, sehingga situasi yang seharusnya mengalirkan air mata malah disambut gelak tawa. Ya, terkadang seseorang tidak bersedih, apalagi mengalirkan air mata saat ia tersungkur sujud di atas hamparan sajadah. Rasanya sangat sulit bagi sebagian orang untuk menitikkan setetes air mata di atas sajadahnya. Sahabat tafakur, pikiran teringat kembali akan sabda Nabi yang menegaskan, bersedihlah akan perbuatan dosa yang pernah kalian lakukan. Cucurkan air mata sebagai bukti penyesalan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Seandainya kalian tak mampu menitiskan air mata atas kesalahanmu, menangislah akan ketidakmampuanmu untuk menangis. Sabda Nabi itu menuntut umat Islam agar ketika melakukan takjub bergeningan, ia mampu mengalirkan air mata di atas tempat sujudnya. Namun, bagi sebagian orang, menangis itu dirasa begitu sulit, walau hanya sekedar meneteskan satu butiran mutiara dari pelupuk matanya. Padahal, satu tetes air mata yang ia cucurkan manakala bermunajat pada Sang Maha Pengasih, nilainya jauh lebih besar ketimbang satu butir mutiara di kedalaman samudera. Sahabat tafakur, kira-kira apa gerangan yang harus dilakukan agar air mata berharga itu tetap subur dalam relung jiwa, sehingga memudahkan untuk memanggilnya dikala bermunajat pada Sang Kholik? Sahabat tafakur, tangisan itu bukan berasal dari kecerdasan nalar. Ia bermuara pada fakultas rasa. Karenanya, saat seseorang menginginkan air mata mutiara tetap subur, ia dituntut agar senantiasa menjaga hati nuraninya dari berbagai virus yang selalu siap menggerogoti sumber air mata bak matahari saat menyerap air lautan. Ketajaman perasaan yang dibarengi ketajaman intuitif merupakan pupuk paling ampuh untuk
menjaga sumber air mata dari berbagai macam serangan zat kimia kemaksiatan. Saat seseorang membiarkan mata hatinya tertutupi ragam penghalang, sumber air itu akan segera tersumbat. Telaga air mata pun kering kerontang jadinya. Sahabat tafakur, paling tidak agar kekuatan intuitif dan kekuatan mata batin itu tetap terjaga, manusia dituntut untuk melakukan berbagai macam perenungan terhadap fenomena alam dibarengi zikir pada Sang Maha. Bangunlah di tengah malam pekat gulita, malam yang mengingatkan akan keterasingan diri di tengah ancaman keganasan alam semesta dan kematian yang tidak mengenal waktu dan tempat. Ia hanyalah sebatang ilalang di tengah sabana membentang. Ia hanyalah sebutir pasir di tengah hamparan pasir lautan. Tataplah jutaan bintang gemintang di ufuk cakrawala tanpa batas. Bacalah 10 ayat terakhir surat Ali Imran sebagaimana kebiasaan Nabi saat bangun di tengah malam hari. Tanyalah pada diri, siapakah sesungguhnya diri ini? Bermunajatlah kepada Allah, hisablah seluruh perilaku yang pernah dijalani. Sadarilah kesalahan yang pernah diperbuat pada sesama. Apa gerangan yang akan terjadi andai perbuatan itu dilakukan orang lain pada kita? Pejamkan mata barang sesaat, bayangkan andai diri berada dalam gejolak api. Sanggupkah diri ini menahan derita? Sahabat tafakur, paling tidak renungan-renungan semacam itu akan memupuk kolbu yang menjadi sumber tetesan air mata mutiara.